judulnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. FC aksen 30. Nah, itu. Berikutnya, nah ini. Gambar 7 FC aksen 30 muncul. Kemudian ya klik OK. Pokoknya selesai seperti ini. Kita klik OK. Jangan lupa mesti klik OK. Berikutnya kita menentukan ukuran frame-nya. Ukuran frame-nya kan diketahui 30 ini bawah. Ukurannya kan ini. BIM. Nah, ini dia. Ukurannya 25 kali 45 cm. Kolomnya ukurannya 50 kali 50, 450 kali 450 mili dan 40 kali 40 cm. Nah, di sini nanti ada banyak ini. Pada saat kita ngeklik ini, Define Section Properties, Frame Section, ini banyak. Kita delete, tapi sisakan dua. Sisakan dua ini saja, konkret beam sama konkret kolom. Nah, tinggal dua ini. Kemudian kita klik, kalau kita bikin balok, kita copy, kliknya di sini. Yang kan beam ya, add copy of property. Nah, kita ganti datanya menjadi sesuai dengan ukuran yang kita maui. Yaitu ukurannya 250 kali 450. Ini sudah beam. Nah, ini namanya supaya tidak bingung, kita istilahkan 2545. Kemudian ini kita ganti FC aksen 30. Nah, setelah selesai, biasa klik OK. Nah, untuk kolom demikian juga. Konkret kolomnya kita add copy. Kan ini ada dua tadi, konkret beam sama konkret kolom. Kemudian kita bikin satu-satu. Semuanya seperti tadi. Konkret kolom. Caranya sama. Setelah selesai, jadinya ada 4. Ini kan 4 jenis ini. Balok, kemudian kolom. Berikutnya, kita bikin slabnya. Slabnya ukurannya yang diketahui adalah 120 dan 150. Tebalnya atap 120, tebalnya lantai 150. Lihat gambar 12 dan 13. Nih. Kita caranya yaitu tadi, define section properties slab section. Kalau yang tadi define section properties frame properties. Ini, define section property, frame section. Kalau yang slab, define section property, slab section. Jadi kita bikin 2, 120 dan 150. Ini, 120 yang 100, ininya 120 mili, judulnya biar enggak lupa, slabnya 120, ininya juga 120. Yang 150 juga nanti di copy, tinggal diganti 150 dan 150. Kemudian ini jangan lupa ini, mesh source. Nah, ini lanjutannya.
Setelah itu kita tentukan mesh source-nya. Kalau lupa ini tidak bisa. Define mesh source, klik modify, gambar 14. Nah, ini ada MS RSC, singkatannya dari mesh source. Kita modify saja kliknya. Nah, nanti dia akan muncul ini. Ini biarkan namanya. Ini yang tercentang pertama itu kedua ini. Kita hapus centangnya, ganti yang specified load pattern. Nah, ini 1 dan 0,3. Ini sesuai dengan contohnya. Contohnya kalau 40 ya, kalau diketahui 40 ya ini kan. Beban hidupnya 30%. Nah, 30%-nya itu kita isi di sini. That, ini add tulisannya. Kita klik add. Kemudian leave 0,3 kita klik add. Setelah itu oke. Nah, setelah itu kita running. Nah, yang itu ya. Nah, saya akan tunjukkan versinya yang film. Filmnya saya bikin pakai VLC. Jadi ini. Nah, pertama kali kalau kita buka, nah, kita isi yang arah X itu 65, 54 sama, kemudian klik OK. Kalau yang di buatnya itu langsung jadi. Kalau ini mulai, nah ini yang tadi saya bilang pada saat awal itu tulisannya story 8. Kita ganti semua jadi story 7 semua. Nah, itu ketinggiannya kita rubah. Nah, itu semua. Aslinya 4,5 semua kan tadi. Bentuknya seperti itu. Nah, ini kita tulis. Kemudian kita ganti. Yang lainnya biarkan. Nah, itu banyak. Kita delete semua. Sisakan tinggal concrete beam sama concrete kolom. Nah, tinggal 2. Kemudian kita copy. Kita beri nama CB2545. Nah, ini juga 250. Ini jangan lupa dirubah ini. Kemudian klik OK. Kemudian itu yang beamnya selesai, kemudian kita warnanya lebih baik gelap, jangan besar-besar. Kemudian konkret kolom. Nah, ini aslinya 4000 PSI ini. Kemudian kita rubah ukurannya 50-50 mili. Ini berubah sendiri ini. Warnanya juga yang gelap. Ini ganti FCX 30. Klik OK. Kita copy. Berikutnya 45. Ganti ini. Warnanya yang gelap 450. Sama, kemudian kita copy lagi, klik copy. Kalau yang itu langsung cepat, warnanya juga berubah. Ukurannya 40-40. Sudah selesai.
Kemudian bikin slabnya. Cepet deh. 150 tinggal diganti. Ini yang juga 150. Nah. Nah, kita sekarang bikin kolom BIM ini BIM. Klik ya di sini. Ukuran yang di bawah kan C50 50. Ini jadi satu. Nah, kalau kita langsung jadi semua. Nih lihat ini. Kolom sama perletakannya. Kemudian bikin baloknya ukurannya 25 ini langsung dibikin ini langsung jadi semua. Nah, ini jangan lupa all story. Nanti kalau kita akan ngopinya pakai replicate. Kemudian kita milih story 1 sampai 8. Jrut. Nah, jadi kan. Jadi sudah selesai untuk bikin balok dan kolomnya dalam waktu detikan. Nah, sekarang bikin platnya. Ukurannya kan 150 selain yang atap. Nah, ini milihnya itu nanti ini yang bawah kita hapus kena anu semua yang bawah ini. Lantai 0. Lantai 0-nya dihapus. Nah, bersih kan yang bawah. Kemudian kita bikin slab section khusus yang lantai 4. Lantai 8. Sekarang kita bikin kolomnya sekarang. Ini lihat tulisannya ini 120. Yang lainnya 150. Nah, sekarang kolomnya kita ganti. Ukurannya adalah 40-40 yang 3 di atas itu. Ini tulisannya sih 40-40. Yang ini masih belum berubah. Kita seret ke sini 3 lantai ini. Klik sini. Ini kan masih 50. Akan kita ganti 45. Kliknya assign frame. Kita ganti. Jadi 45, ini 45. Itu model elevasinya. Nah, ini coba dilihat. Ini kan 50, 50-nya 2, 45-nya 3. Nah, itu. Kita beri nama contoh 1. Ya. Sekarang babak kedua. Itu ada di YouTube-nya juga. Kemudian yang ketiga. Film yang ketiga. Yang kedua. Yang kedua, lanjutannya tadi supaya nggak terlalu lama-lama. Ngeditnya gampang. Nah, ini tadi sudah posisi yang tadi. Sekarang kita tambahi pembebanan. Nah, ini di bawah ini ada pilihannya similar. Ada all story, ada similar. Nah, similarnya kalau kita klik ini semuanya sama ini. Sampai di bawah atap. Di bawah atap bebannya left load-nya 2,5, 1,593 itu dead load. Kita klik jebret. Oke. Semua jadi semua. Itu yang 1 sampai 7. Ini 1.
Nah, yang 8 sekarang kan beda. Yang 8 kita isi frame yang 1,45 dead load-nya, yang left load-nya 1. Oke. Nah, ini 1,45 yang dead load, lantai 8. Jadi dia ininya one story. Jangan lupa. Kalau all story semuanya jadi semua. Jadi 1 itu yang left load. Nah, ini sekarang mesh source. Kita isi 1 dan 0,3. Nah, sekarang kita isi respon spektrumnya. Apa namanya? Yang dari II-nya itu tadi. Nah, ini. SS-nya misalkan 0,663. Ganti. S1-nya 0,247. Yang ini jangan lupa X, daerah X. Itu disesuaikan R-nya. Itu yang Fx. Sekarang yang Y. Yang Y cuma ini saja. Yang ininya sama. (0,663). Khusus yang E, yang FV-nya kita input. Kalau yang A sampai D tidak perlu input. Khusus yang E kita input, yang FV-nya. Nah, itu khusus yang FV kelas E kita input. Terus kita ganti R omega. Nah, sudah selesai. Jadi ada petunjuk, itu harus hasil analisa strukturnya, bentuknya lengkung-lengkung gitu. Itu masih statik ekivalen saja. Nah, hasilnya apa saja? Nah, ini hasil runningnya. Yang contoh ketiga lanjutannya. Nah, bentuknya serem. Yang kita centangi sementara cuma ini saja. Nah, itu saja, cuma sedikit, belum semuanya. Ini dead load-nya. Dead load-nya itu 1,45. Kita ambil F1 saja supaya tidak banyak-banyak ambil. Ini 145 yang dead load-nya yang lain 1,45. 1,593 yang ini, yang left load-nya 1, yang atap, yang lainnya 2,5. Ini hasilnya. Kita ekspor ke Excel. Nah, ini nanti ada bedanya. Kelihatan bedanya manual dan tidak manual dengan etap. Itu ada hubungannya dengan itu saja. Yang saya print ini ada hubungannya dengan analisa struktur. Langsung jadi Excel. Kemudian kita
rangkum Excel-nya satu-satu. Dijadikan satu file. Ya. Nah, itu jadi satu file. Yang lainnya dihapusi saja. Telah dijadikan satu yang orisinilnya dihapusi saja. Biar enggak memenuhi memorinya biar enggak penuh. Ya, dijadikan satu semuanya. Ya. Tuh. Yang ini juga 1, 2, 3 ini sudah ada di YouTube. Nah, yang berikutnya saya mau membandingkan antara hasilnya manual dan yang pakai etap. Nah, ini untuk yang pakai etap, angkanya adalah seperti ini. Kita yang tadi dulu ambilnya dari material list of story, tinggal nyari, ada centangannya tadi. Ini dicentangi ini. Untuk yang berat sendiri, self-weight-nya, berat sendirinya kolom, balok, dan lantai. Di lantai atap, hitungnya diasumsikan sama etap itu separuhnya. Jadi 394,2 dibagi 2, 174. Kemudian kita total ini. Beamnya tetap, lantainya tetap. Di total 20, 30, 58. Yang lantai 7, 398 ini ditambah 398 ini dibagi 2. Hasilnya sama tetap. Semuanya jumlah 3. Sorry. Nah, kemudian di total 25, 45. Yang lantai 6, kolomnya ngambil yang lantai 7 separuh dan lantai 6 separuh. Nilainya keluarnya 25, 45. Yang kolom 5, 394 ini ditambah ini separuh, keluarnya 26. Sedangkan yang lantai 5 dan 4 sama ini nilainya, besarannya. Dibagi 2 ya sama, 275. Terus sampai ke bawah, lantai 1. Lantai 1 punyanya lantai 2, ditambah lantai 1, separuh lantai 1, keluarnya ini. Kemudian dead load. Luasnya itu kan 450. Yang ini yang 450 itu kan kemarin itu loh, sudah saya beritahu. Mana Excel-nya itu?
Nah, 450 itu yang ini. Ini luasnya. Yang kemarin itu. 450 luasnya. Kok nggak bisa bergerak ini? Loh. Ini 450. Mau saya pindah ke kanan kok nggak bisa. Oh iya. Nah, deadload-nya kan tahu nih 145. Ini kan diketahui. Satu 45 mana? 45 di mana? Nah ini dia. Kalau left load-nya 1 dan 2,5. Nah, dead load-nya kan kita hitung ini tadi. Ini. Tapi jangan pakai ini dikeluarkan. Jadi cuma 1,2 ditambah 0,25 ini kan kalau kita total kan 1,45. Nah, 1,45. Itu yang dead load luar. Beban tambahan. Sedangkan yang beban aslinya atau berat sendirinya ini kan sudah dihitung ini tadi. Ini yang urusannya ini. Kolom, beam, floor ini makanya tidak dihitung ini. Yang 282 ini kan seharusnya kalau pakai yang static equivalent kan yang manual ini dihitung. Tetapi karena ini sudah ada tulisannya sudah dihitung sama etapnya, jadi kita keluarkan yang berat sendiri ini 282 ini. Jadi tinggal 1,2 tambah 0,25 145. Ini juga ngesumnya itu tidak sampai ini, tetapi mulai dari 0,25 sampai ini. Itu 1,593 ini. Yang ini 145, yang 1,593. Ini. Yang lantai atap 145, yang lantai lainnya 1,593. Angka ini adalah perkaliannya 145 dikalikan 450 biasa. Sama semua. Itu yang dead load. Sekarang yang live load. Live load-nya kan diketahui. Atapnya kan 1,5, 1 dan mana? Tiap mahasiswa kan lain-lain. Nah ini dia. Beban hidupnya lantai atap 1, lantai lainnya 2,5. Sama, dikalikan 450. 1 dikali 450, 450. Kemudian dikalikan 30%, 1,35. Sama semua. Nah, kemudian kita total. 2030 itu tadi yang berat sendiri, yang atas ini. Ya ini, dan ke bawah 25, 45 dan seterusnya. Ini. Kemudian deadload-nya kita isi dari sini. 652 sampai ke bawah 716. 652 dan 716.
Kemudian kita ambil yang 30% tadi, 135, kemudian di jumlah. Nah, secara etap, bebannya itu 2956, 29096. Nah, yang manual yang model ini, yang sudah saya jelaskan kemarin, itu keluarnya ini, 28 ini. Mana? Oh, ini nih. Ini nih, mestinya ini 2903. Ya. Ini sama semua. Kemudian totalnya 25351. Apa ini yang salah? 2768. Oh ya, udah betul ya. Ya. Jadi totalnya 28351. Beda memang. Tapi sudah benar, cuma pendekatannya lain. Kenapa saya bilang lain? Baloknya, kolomnya, baloknya. Kalau di balok, yang sebenarnya memang ini. Ini. Balok atap itu yang kemarin saya jelaskan, kan tingginya 450 di min atap. Tapi kalau yang di etap, ini gampangan. Dianggap 90%-nya baloknya itu. 90 sampai 95%. Jadi hanya itu 450 dikalikan 0,8. Dikalikan 0,9. Kalau ini kan benar-benar diambil 450 min 120, yang di lantai 450 dikurangi 150. Tapi kalau yang etap enggak. Ini contohnya. Untuk yang beam, semuanya sama ini, lihat. Lantai atap maupun lantai biasa, lantai 7, ini semuanya sama nih, lihat. Seharusnya kan enggak kan? Nah, ini beda lagi. Ini ngambilnya sekitar 90% sampai 95% dari hak aslinya. Pakai hitungan gitu. Bukan hitungan real yang seperti ini. Jadi pasti angkanya beda. Kalau luas lantainya sih sama. Lantai atap 1269. Coba dihitung 450 dikalikan 1,45. Sama 12 dikalikan 1,45. Nah, itu bedanya. Mengapa kok beda? Kemudian yang mesh summary ini itu sebenarnya ini sudah dihitung sama etapnya. Cuma bedanya dia pakai kilogram. Kalau saya kalikan dengan G-nya itu
9,80665. Jadinya Newton, tapi dibagi 1000 ini. Hasilnya persis ini. 28183599 persis. Nah, kecuali yang base-nya enggak usah dihitung. Jadi sampai 3984 ini. 3984. Nggak apa menjumlahnya. Jadi 29096. Kemudian kita cari ini yang istilahnya yang saya istilahkan dengan T-cal. T-cal itu ngitungnya pakai apa namanya? Pakai yang sesungguhnya. Kalau yang ini kan pakai asumsi. Nah, ini kita ganti 1,94. Dia itu berada di antara lebih besar daripada CU kali TA. Makanya dia pakainya yang maksimum. Jadi dia antara, kalau dia di antara T-nya itu kan 1,04. TA-nya 1,04. Nah, CU kan 1,4. 1,4 dikalikan 1,4 adalah 1,456. Nah, perhitungan T-cal itu 1,954 itu yang ini. Dia itu lebih besar daripada ini. Makanya yang kita pakai maksimumnya 1,456, minimumnya 1,04. Hasil etapnya 1,954 lebih besar daripada 1,456. Jadi kita pakai 1,456. G-nya ini yang tepat itu adalah kalau saya sesuaikan dengan etap ini. G-nya. 665. Iya betul, 665. Nah, di situ. Ini saya ulang lagi. Jadi T-cal-nya adalah 1,4, maka kita T-use-nya yang digunakan adalah 1,456 second. T. Nah, sekarang kita mencari ini. Ini sesuai dengan yang di grafik ini. Yang CT tadi. Ini. Bukan. Ini dia. Di etap itu menggunakan feet. CT ini kan dalam meter. Kalau di etap itu menggunakan feet. Jadinya makanya angkanya itu 0,16. Tapi kalau umum CT maksudnya kalau dalam metrik M itu 0,0466. 0,9-nya sama. Kita pilih itu. Kita ngelihatnya yang X-nya saja biar enggak bingung. Yang X-nya kita klik yang 0,9. Kemudian SS-nya 0,663 sama yang diketahui tadi. 0,663. S1-nya 247. Set kelasnya SE, kemudian TL-nya 20. Set kelasnya E. Nah, FA dan FV sekali lagi kalau FV-nya FA dan FV-nya itu untuk yang ini kita harus hitung sendiri FV-nya, manual hitungnya. Tetapi kalau D otomatis dia. Tapi kalau yang E kita input. Ini kita inputin. 1,4932-nya enggak ngitung enggak input, tapi yang input adalah FV. Nah, yang ini hasilnya 0,631 sama 0,5407 ini SDS ini. Persis ini, punyanya etap maupun manual. Kemudian R
ini input 2,5 yang tadi input tadi. Itu dari diketahui kan? Diketahui juga. Dari ini, tabelnya ini. Nah ini tadi. Ini karena ini loh. Karena A1 pilihannya adalah dinding geser. Yang 5,25 ini input memang. Sesuai tabel ini. Nih. Nanti kalau A1 soalnya kebetulan ini kan ini 5 2,5 omega CD 5. Ini input. Nah, yang dipakai adalah ini T use 1,456 yang tadi saya katakan tadi. Karena dia lebih besar daripada CUTA, maka kita pakai 1,456. Ini. Koefisien yang dipakai 0,693. Nah, ini kan dihitung ini. Yang tadi, yang ini, pakai ini. SS-nya sekian. Terus, kalau T-nya lebih kecil TL pakai rumus ini. Tapi kalau T lebih besar TL, T-nya kan tadi 0,1456. TL-nya kan 20. Berarti pakai yang rumusnya yang ini. 0,93. Kemudian dicek lagi yang lain. Hasilnya CS-nya adalah persis perhitungan maupun etap 0,693. Kemudian beratnya, nah ini yang beda. Yang 20906 ini yang tadi hitungannya etap sendiri, sedangkan yang hitungan manual yang ini tadi 2351 ini 2851. Ini hampir mirip. Jadi base-nya adalah 2017, sedangkan kalau yang manual 1965. Nah itu ya kira-kira ya oke lah, hampir-hampir beda sedikit. Nah itu tadi caranya. Jadi untuk tugas yang ketiga adalah seperti ini. Silakan tanya. Bebas tanya. Semuanya sudah ada kok. Yang masalah mungkin anu saja, installnya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Loh, sudah kan? Lihat YouTube-nya loh, di grup. Enggak lihat grup ya? Sudah ada di grup semua itu. Pakai YouTube itu. Pakai YouTube. Ada itu di YouTube-nya sudah ada itu. Sudah tadi share, sudah saya share kok. Di mana tadi?
apa no yang kamu enggak ngelihat. Maunya matang. Pakai saya share apa? YouTube kok YouTube apa? Jam piro tadi? Jam 4 kan? Jam 4. Jam 4 atau jam 5 ya? Oh ini jam 2. Jam 4 atau jam 5? Loh, kok terus jam 9 ya? Disundul. Nah ini loh. Ini sundul ini. Ini loh. Ini isinya di ini di blog apa namanya di web. Nah ini ada. Nanti kamu download yang ini, yang PDF ini. Kalau ini nih, ya boleh di download juga. Apa namanya? Apa namanya YouTube-nya? 3 halaman dibesarkan. Ya ini tadi yang tadi saya jalankan. Ya itu. Ini nih di download. Sudah ada kok. Pak dilihat sih. Jadi sudah ada nih, sudah tinggal diklik ini sudah ada PDF-nya. PDF-nya tadi yang saya tulis di Word itu tadi. Ya, mungkin ada yang tanya lagi. Jadi terus kalau gunakan ini, saya juga sudah kirim di grup ini VPN. Mana VPN? Nah ini VPN. VPN ini ngerubah IP kita. Ngerubah IP kita kan aslinya di Surabaya. Nah, kita rubah menjadi ke Belgia itu. Jadi IP-nya kita itu tidak di Surabaya, berubah di Belgia. Ini posisinya. Posisinya kita di sini. Di Belgia, kotanya Brussels. Kalau saya putus sambungannya, IP-nya kita di Surabaya. Nah ini yang sebenarnya nih. Surabaya, kalau kita tidak pakai apa namanya VPN ini,
Jadi Surabaya ini aslinya. Kemudian kalau kita sambungkan, makanya pindah ke Belgia. Macam-macam, mau Belgia mau mana terserah. Ini. Tinggal sesukamu mau di mana. Bulgaria. Oke. Jadi kalau mau online, etapnya di online kan IP-nya dirubah. Kalau enggak, kena denda. Nah ini, dengan Bulgaria, kita posisinya di mana? Nah ini, di negara ini. Bulgaria, kotanya Sofia, di daerah provinsi Sofia juga. Nah ini sudah ke luar negeri. Nah, oke, saya lanjutkan. Ini, jadi saya tunjukkan kalau kita sudah di Bulgaria. Ngomongnya tapi bahasa Indonesia. Bulgaria saya tidak bisa. Nah, jalankan etap. Yang VPN itu sudah saya share, nggak tahu dipakai apa enggak, apa di install apa enggak, atau terserah. Nah ini tadi yang cepet-cepetan. Tapi ini pertama kali kita klik sini. Kalau sudah install ya. Kalau nggak bisa ya anu lagi. Yang tadi sudah saya bikin itu contoh satu. Nah nanti ini tugasnya sesuai dengan tugas 2 yang etap. Untuk yang ini apa namanya, tugas yang ketiga ini static equivalent tapi menggunakan apa, etap. Nah tadi ini pertama kali material properties dulu. Nih kita isi. Yang ini jangan lupa. Sebentar saya putus ini. Ini sudah running ya. Saya unlock. Sampai gemboknya buka. Find material properties. Ini tadi 4000 kita copy. Nanti jadinya ini. Yang tadi saya bilang, ini sorry, yang ini modify. Ini kita pakai yang konkret. Ada banyak pilihan kan ini. Ya kita konkret kan, beton. Ininya kita ganti 23,5. Yang tadi saya katakan FC aksennya kan 30. Jadi 4.700 dikalikan 30 pangkat 0,5. 0,5. Nah ini 25792 ini kita ganti aja.
Jadi 50. Loh, jadi 50. Ini. 4.700 dikalikan 30 pangkat 05. 25.750. Seperti itu. Jadi yang diganti cuma ini saja, 23,5, 2750. Oke. Kemudian baloknya. Section properties frame. Nah, ini ada. Nah, ini kalau kita baru pakai new atau copy, nggak masalah. Tapi kalau yang ini kita ngedit. Nah, ini pilihannya ini ada macam-macam, tapi kan kita tadi sudah mendefinisikan 30. Kita pakai yang kita sudah mendefinisikan. Ukurannya 2545 ini sama. Selesai. Konkret kolom modify. Empat puluh 400 yang ini dalam senti, yang ini dalam mili, ya gitu. Nah, yang penting itu ini load pattern. Awalnya itu cuma ada 2, ini tidak ada ini. Yang ada langsung date sama live. Nah, ini ada tulisannya date-nya itu self date. Kalau Anda ngitung pakai ini self date, nah ini otomatis yang tadi itu otomatis ada ini. Nah ini tadi. Tadi saya katakan itu. Ini kan hitungannya dari self date-nya itu. Ini ada kolom, beam, atau floor. Nah kalau saya mana tadi? Define load pattern. Nah, kalau ini saya isi 0, ini 0 semua ini. Semuanya 0. Daripada kita harus ngitung lagi, ya biar saja yang ngitung si komputernya tulis 1 saja. Jadi dia menghitungkan ininya. Kalau kita isi 0, dia ini 0 semua. Nah, live load-nya pasti 0 karena tidak ada berat sendiri. Sedangkan yang ini, ELF, equivalent lateral force, arah X. Kita klik ini. Ini biasanya mestinya kalau baru ini add new load, tapi kan kalau sudah kita modify. Nah, kalau X tadi, ini kan pilihannya X ini. Yang X yang kita klik. Dan ini diganti sesuai ini tadi kan. Sesuai SS yang diketahui tadi. SS atau S1. Ini input ini. Ini input, E-nya juga input kecuali ini. Ini tidak bisa input. Yang input cuma 3 ini. 3,06 sekian. Nah, R-nya yang tadi yang di Excel tadi. R ini tadi. Lihat tadi tabel. Ini. Yang ini, yang satu itu juga dari ini. Ini.
tabel 6 ini. Yang ini. Faktor keutamaan. Jadi tiap orang kan beda-beda soalnya. Ini yang beda-beda. Nah, ini tadi milihnya adalah ada pilihan. Ini 0,8, 0,9, 0,75, 0,75. Nah, ini milih yang ini. Yang beton ini. Kalau baja yang atas. Solo. Ini tadi. Apa tadi? Oh, yang ini. Ini. Aduh. Ini. Yang CU itu. Bukan. Ini. Ini ada pilihannya. Milih yang ini nih, yang tadi saya katakan ini CT kalau feet itu keluarnya 0,16, tapi kalau meter 0,046. Kita ngelihat yang belakangnya saya saja. 0,8 itu atas sendiri. Yang ini sama ini. Ini 0,03 dan 0,75 ini. Ini yang nomor 3 dan 4 ini jadi satu sama persis. Yang nomor 5 ini yang nomor 4. Jadi kita mau pakai yang 1, 2, 3, 4 sama dan 5. Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya ya itu tadi. Yang massors sekarang. Massors kalau kita enggak ngisi massors, kalau enggak ngisi massors, ini defaultnya cuma ini toh, dead load toh 1, left loadnya enggak diisi. Jadi yang kamu hitung kalau lupa massorsnya, cuma ngitung dead loadnya saja. Jadi left loadnya tidak masuk. Seharusnya ikut. Nah ini karena ikut, kita ke klik yang ini. Defaultnya itu waktu masuk itu cuma 2 ini saja. Yang 1 dan 2. Ini kita hapus centangnya diganti yang specified ini. Jadi untuk mengeluarkan yang ini 1 dan 0,3. Kalau enggak, kalau kamu enggak menggunakan mesh source, yang dipakai adalah dead load saja. Setelah selesai running, jadi itu cuma sederhana, sebenarnya cepat. Bikinnya nih nggak sampai 4 jam, cuma butuh apa namanya, pengalaman ngetriknya, pengalaman masukkan data. Kalau sudah biasa ya cepat, kalau nggak biasa ya suwe. Yang mana. Cuma itu masalahnya kan yang mana itu yang bikin lama. Tapi kalau sudah biasa cepat, sama seperti orang bikin AutoCAD kan gitu. Kalau biasa bikin AutoCAD langsung tek gitu. Tapi kalau yang jarang pakai, yang mana ya ini? Yang mana ya? Itu saja bedanya. Ya mungkin ada yang tanya. Ya. Atap kan? Ini saja. Ini atap, yang lainnya 150. Ini contohnya. Di tempatmu ya kan beda. Tempatmu ya atapnya ya, tapi hampir sama dengan contohnya saya.
Namanya latihan ya Kak Popo. Pelajaran etap. Jadi ini pelajaran etap. Masuk di pelajaran gempa. Kan etapnya ada yang pernah ikut, ada yang enggak. Yang enggak ikut, ya ini pelajaran etap. Kalau yang sudah ikut, refreshing aja. Ya, lagi tanya lagi apa? Ya. Versi apa saja? Oh iya. Ini ada yang baru ini, VPN 3, 4 ada. Mau 3, enggak tahu 4 mungkin. Saya enggak apa. Tapi waduh, yang kelompok-kelompok itu mas, bingung saya sendiri. Mari dibagi kelompok, anu lagi, waduh, sampai enggak mari-mari rasanya. Baru bikin nge-share, ini. Enggak suwe ada lagi, aduh. Ini lagi, aduh, ngecer gitu, situ. Situ, waduh, enggak mari-mari. Bes itu nanti gampang. Yang penting tugas 2 nih kan ada namanya. Nah, nanti tugas 3-nya persis yang pakai etap tadi. Karena sudah kelompokmu sudah masuk semua gitu. Yang mau dikerjakan apa lagi? Semuanya sudah dikumpulkan kelompoknya, per kelompoknya. Nambah lagi itu saya juga pusing. Nambah lagi, situ lagi. Enggak sekaligus itu loh. Kecuali kalau sekaligus enggak apa-apa. Situ. Ya, oke. Yang lainnya apa? Bebas, tanya bebas. Apa yang mau ditanyakan dulu? Jadi persis yang tugas 2 dengan tugas 3 persis bahannya. Cuma yang itu manual. Nanti dibandingkan hasilnya. Bandingkan yang tadi terpautnya sama enggak? Ya bukan eksak persis enggak, saya tahu. Pasti enggak 100% sama. Cuma angkanya itu mendekati apa jauh melebar. Karena baloknya saja itu sudah beda konsepnya. Dia pakai 90% gitu. Loh, enaknya pakainya. Ya mestinya dikurangi tebalnya plat. Bingung deh, ngitung pakai tebal plat apa tuh? Mungkin etapnya itu loh. Yang bikin programnya juga pusing. Kalau dibagi seperti ini itu jelimet ini. Kalau manual kan jelimet kan enggak masalah, tapi kalau program dikalikan 0,9 gitu sudah beres. Nah, tidak ada masalah. Ya sebenarnya plus minus sih, tidak terlalu apa namanya. Misalkan kamu pakai full juga tidak masalah sih, tapi tidak masuk akal juga kalau full. Ukurannya kan, ya deformasi aja. Ini kan deformasinya lo ini. Itu deformasinya ini. Akibat beban gravitasi.
ya memangnya. Yang tengah ya pasti agak ke bawah. Tapi ini skalanya besar, sebenarnya kecil itu. Dalam bentuk mili. Ini kan dibikin ya ekstrim gitu loh. Sampai seolah-olah seperti itu. Tapi sebenarnya relatif kecil. Sudah jadi punyamu? Etapnya? Lo enggak? Apa? Kenapa? Base-nya ya kenapa? Oh, enggak usah. Iya, enggak usah. Tapi yang penting itu ini loh. Milihnya. Ada all story, ada similar story. Ini. Kalau kamu pakai all story, semua jebret semua. Kalau one story, satu-satu bikinnya. Kesel. Kalau yang similar story, yang ini tadi, kita bikin yang similar itu. Nah ini kan persis ini. Persis dengan lantai 7. Lantai 1 juga enggak apa-apa. Jadi similarnya itu kamu yes-nya itu di lantai 1, jadi ini lantai 1 semua. Sama ini. Mau lantai 6 boleh. Kan sama semua satu paket. Saya ambil yang nomor 7 saja. Yang sama. Yang 8 itu sendirian. Ini enggak apa-apa. Nanti kalau sebenarnya ya mungkin enggak seperti ini. Bentuknya ya pasti enggak sebagus ini. Karu-karuan. Suwo ngeluh. Metanis itu. Apa? Loh ya enggak apa-apa. Ya. Loh, ya ngulangi yang anu saja, yang salah. Berarti yang salah ini saya putus. Yang salah apa ya diulang, yang salah. Misalkan baloknya, ini yang kolom tadi. Kolomnya itu kan kalau saya tampak 2 dimensi, ini. Nah ini. Saya lihat kolom, ini. Nah ini bentuknya. Nah ukurannya berapa ini? Ini C40-40. Itu yang detail itu. Nanti di straight gini. Jadinya ini kan. Yang belakang kan belum. Nah, makanya harus dibikin 3 dimensi biar sekalian. Yang kena klik ini kan. Di elevasi view 1 kan ini. Kalau 2 ya di tengahnya, misalkan ini 2 ya. Dari kiri ke kanan. Nah ini. Yang sudah diklik. Ini tinggal diganti ini nanti. Assign frame section property. Ukurannya 40. Ya memang 40. Ini sudah ada keluar semua. Kalau salah, ya kalau salah ya diganti yang salah terus di-run lagi. Di-run ulang. Tidak semua bikin mulai dari nol, enggak. Kalau ada salah ya yang salah yang diedit. Kalau bikin nol lagi ya lama. Enggak selesai-selesai, salah. Terus anunya salah terus bikin lagi. Waduh. Serem. Enggak, jangan yang salah saja. Setelah salah yang dibenarkan, running lagi. Itu terus. Nih, running.
Jadi tidak usah apa namanya, mulai nol lagi salah, mulai nol lagi, mulai salah, mulai nol lagi. Enggak. Yang salah yang mana? Kan ada yang betul kan. Kalau ada yang salah itu biasa, namanya orang ada yang salah, diperbaiki. Tapi bukan mulai nol, ya kemeng. Ya mungkin ada yang tanya lagi. Ya jangan lupa ngisi presensinya. Yang ini sudah saya masukkan ini. Mana tadi presensi? Sorry kok. Nah ini presensinya. Tinggal diisi saja. Kalau yang belum ada KRS, kalau belum ada KRS isinya dulu. Kalau sudah KRS pasti sudah. Tapi KRS yang per 12 Oktober ya. Kalau lewat 12 Oktober ada yang lewat 12 Oktober. Mungkin ini datanya yang saya masukkan sampai 12 Oktober. Lewat 12 Oktober belum saya masukkan. Pusing saya, gonta-ganti terus. Ada yang masuk, ada yang belum. Aduh. Yang lewat 12 isi 0 lagi. Tapi jangan lupa ngasih namanya dikasih NIM karena pasti tidak keluar NIM-nya. Jadi namanya 0 terus diberi ini maksudnya. Mana tadi? Tuh, kan. Mana tadi? Oh ini. Tadi mana tadi? Absen. Ini absen. Jadi kalau tidak ada namanya diisi 0, kemudian namanya diisi Tony, diberi NIM 031 sekian. Nah gitu. Tapi kalau sudah ada nomornya, langsung nama saja, enggak usah ininya, enggak usah. Ya oke, silakan isi presensinya. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Ya, kalau tidak ada kita akhiri. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
kasih Pak. Iya, makasih. Salam. Assalamualaikum.